Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara pagi hari ini atau hari ini dalam program Setiap Pagi Bersama Tuhan. Setiap pagi bersama Tuhan artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan adalah tuntunan kita orang percaya agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan firman Tuhan adalah jawaban buat setiap kita dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup kita. Dan firman Tuhan juga adalah kekuatan buat setiap kita dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan, pergumulan, ujian, cobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sehingga akhirnya kita kuat dalam Tuhan. Karena itu mari kita berdoa, kita sambut firman Tuhan pada hari ini dan lewat firman Tuhan kita kembali dikuatkan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bicaralah buat setiap masing-masing kami lewat firman-Mu, karena firman-Mu adalah jawaban buat setiap kami, firman adalah kekuatan buat setiap kami, dan firman-Mu adalah tuntunan buat setiap kami. Sehingga lewat firman-Mu kami berjumpa dengan Tuhan lewat roh dan kebenaran-Mu. Lewat kuasa firman-Mu kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru. Dan yang kami percaya bahwa firman-Mu juga melepaskan yang terikat dan terbelenggu dalam nama Yesus Kristus. Hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan ini urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hamba berasal dari isi hati Tuhan yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari. Kau bangun pagi dari usaha apapun, dan Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini dengan kuasa-Mu. Haleluya, amin, amin, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Amsal pasal yang ke-14, Amsal pasal 14 ayat yang ke-29. Amsal pasal 14 ayat ke-29. Alkitab berkata demikian, orang yang sabar besar pengertiannya. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Nah, yang saya mau garis bawahi di sini adalah orang yang sabar besar pengertiannya. Jadi kalau kita sabar, kita tuh pengertian kita besar tuh, dengan kalimat lain saya membahasakannya, kita berpikir jernih, ya kan? Kita berjiwa besar gitu. Dengan orang yang sabar, pengertiannya besar artinya dia bisa menerima situasi itu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu bicara tentang sabar dalam mengambil keputusan. Gimana sih Pak Pendeta supaya saya sabar dalam mengambil keputusan? Karena kadangkala keputusan itu kan satu udah susah diambil, udah gitu kadangkala saya harus ambil keputusan cepat gitu. Gimana caranya supaya saya sabar bisa mengambil keputusan? Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang pertama, bagaimana kita sabar dalam mengambil keputusan? Yang pertama, ingat dan sadari bahwa keputusan yang terbaik bukan berasal dari kecepatan dalam mengambil keputusan. Saya ulangi sekali lagi. Keputusan yang terbaik bukan berasal dari kecepatan dalam mengambil sebuah keputusan. Memang kadangkala kita diperhadapkan dengan sebuah situasi yang harus tepat, cepat kita harus ambil keputusan itu. Dan waktu kita ambil cepat, kadangkala keputusan itu adalah keputusan yang baik. Tapi keputusan yang terbaik bukan berasal dari sebuah kecepatan dalam mengambil keputusan. Tapi seringkali keputusan yang terbaik adalah hasil dari sebuah perenungan. Jadi ketika saudara merenung dulu, ketika saudara pikirkan dulu matang-matang, ketika saudara pertimbangkan baik-baik, ketika saudara telah analisa, saudara renungkan itu, saudara tanya Tuhan, saudara berdoa, saudara baca firman Tuhan dan biar Tuhan berbicara, dari situ muncul sebuah kesimpulan, dari kesimpulan itu muncul sebuah hasil keputusan, dan hasil keputusan itu saya percaya, selama itu sudah didoakan, selama itu sudah digumulkan, selama itu sudah dibawa dalam Tuhan, saya percaya itu adalah keputusan yang terbaik. Jadi keputusan yang terbaik tidak selalu atau bukan hasil dari kecepatan dalam mengambil sebuah keputusan, tapi hasil dari sebuah perenungan. Yang kedua, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sabar dalam mengambil sebuah keputusan adalah kesabaran selalu menghasilkan hasil yang lebih baik daripada sikap yang tergesa-gesa. Ingat kalimat ini bahwa keputusan atau kesabaran selalu menghasilkan hasil yang lebih baik dari satu keputusan itu. Jadi dengan kita bersabar, dengan kita memiliki kesabaran yang panjang, maka saya percaya akan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik dari sikap yang tergesa-gesa. Karena sikap yang tergesa-gesa itu selalu identik dengan sesuatu yang dipaksakan. Dan sesuatu yang dipaksakan itu biasanya hasilnya kurang baik dan kurang memuaskan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa sabar dalam mengambil keputusan? Ingat bahwa masalah itu terjadi bukan seketika. Masalah itu terjadi bukan seketika.
Jadi kalau kita punya pergumulan, kita punya permasalahan, itu tidak terjadi seketika. Tentu ada awalnya, ada sebab akibat sehingga kita bisa terlibat dalam persoalan itu. Karena masalah bukan terjadi karena masalah itu terjadi bukan seketika, oleh karena itu kita selesaikan juga bukan dengan seketika. Jadi kalau masalah itu terjadi bukan dengan seketika, kita selesaikan juga bukan dengan seketika. Artinya kalau kita selesaikan bukan dengan seketika, yaitu kita selesaikan dengan apa? Pengendalian diri. Kita selesaikan dengan apa? Penguasaan diri pada masalah itu. Sehingga akhirnya apa? Kita mengambil keputusan juga nggak tergesa-gesa. Kita sabar dalam mengambil keputusan itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tidak tahu persoalan apa yang sedang menimpa hidup saudara. Tapi saya yakin masalah yang sedang terjadi dalam hidup saudara itu tidak terjadi seketika. Pasti ada awal, ada sebabnya, dan ada akibatnya. Tetapi saya percaya masalah itu saudara bisa lalui, masalah itu saudara bisa hadapi, masalah itu saudara bisa selesaikan. Dengan apa? Dengan saudara mengendalikan diri, dengan saudara menguasai diri saudara dalam mengambil keputusan. Ingat, do not cover sin with sin. Jangan tutupi dosa dengan dosa. Kalau saudara sudah salah dalam sebuah keputusan, lalu ada masalah di situ, jangan tutup lagi dengan kesalahan yang lain. Karena akan mengakibatkan kebingungan, kerumitan dalam hidup saudara dan kerumitan dalam hidup saudara. Akhirnya apa? Akhirnya kita tahu yang membuat kita susah adalah dosa. Yang membuat kita susah adalah kesalahan. Karena itu jangan buat kesalahan yang sama, jangan buat kesalahan yang berulang. Tetapi izinkan kalimat saya ini berkata kepada saudara bahwa hasil yang terbaik, keputusan yang terbaik adalah hasil dari sebuah kesabaran. Sabarlah dalam menghadapi persoalan saudara. Karena masalah saudara pasti ada jalan keluarnya. Bawalah masalah saudara kepada Tuhan. Pasti Tuhan menyertai saudara. Amin buat firman Tuhan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami harus menjadi orang yang sabar. Minimal kami sabar dalam mengambil sebuah keputusan. Karena itu kami berdoa agar kami menjadi orang-orang yang tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Agar kami membawa setiap persoalan kami kepada Tuhan lebih dahulu. Agar kami merenungkan persoalan-persoalan kami sehingga kami bisa mengeluarkan keputusan yang terbaik. Dan keputusan yang terbaik itu selalu berasal dari Tuhan. Karena itu Tuhan mampukan kami, berikan kami jiwa kesabaran yang kuat. Sehingga akhirnya kami tetap kuat dalam menghadapi persoalan-persoalan itu. Karena itu urapi setiap kami, setiap mereka menyaksikan program ini yang berdoa dalam nama Yesus. Sepanjang hari ini diberikan kesabaran dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sampai jumpa dalam program Setiap Pagi Bersama Tuhan selanjutnya. Saya percaya program ini akan memberkati saudara. Jangan lupa, please like, share, and subscribe program ini sehingga juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.